Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustina W dengan nomor induk mahasiswa 20044116000 kelas 3N, Prodi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin jaringan komputer. Nah, apa sih itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun berbagai perangkat keras komputer. Jenis-jenis jaringan komputer. Ada beberapa jaringan komputer. Yang pertama, jaringan LAN. Jaringan LAN didefinisikan berbagai jaringan komputer yang mencangkup untuk area kecil atau tidak begitu luas. Biasanya ada di dalam satu area, baik itu satu ruangan, satu sekolah, satu gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangan Local Area Network atau LAN. Kelebihannya adalah melakukan transfer file melalui suatu server. Mengatur keluar masuk informasi adalah hal yang memungkinkan. Penggunaan dengan LAN dapat membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Kekurangan, jika banyak visi yang terhubung, jaringan LAN akan melambat. Software harus merancang untuk multi-user. Selanjutnya adalah jaringan MAN, Metropolitan Area Network atau disebut dengan MAN, adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencangkup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang dimana jangkauan hingga 10 sampai dengan 50 km. Kelebihan jaringan MAN. Setiap data sifatnya real time. Ada data baru, maka pusat data akan langsung terupdate. Informasi data lebih mudah disebarkan secara luas. Tersedia banyak pilihan media komunikasi antara kantor pusat dengan cabang, seperti email, chatting, dan video telekonferensi. Selanjutnya, kekurangan jaringan MAN. Biaya operasional dari jaringan MAN lebih mahal dibanding jaringan lainnya. Instalasi dari infrastruktur jaringan tidak mudah. Jika terjadi trouble pada jaringan, semisal network troubleshoot, akan rumit untuk mengatasinya. WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencangkup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan seluruh komunikasi publik. Kelebihan Wide Area Network. WAN memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar hingga mencapai antar benua. Semua orang yang terdapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. Kekurangan jaringan WAN atau Wide Area Network. Karena jangkauannya yang sangat luas, sangat wajar jika WAN membutuhkan biaya operasional yang sangat tidak sedikit. Dari segi pengaturan atau penyetingan, jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Alat-alat yang diperlukan untuk membangun jaringan ini juga tidak murah. Jaringan internet merupakan jaringan secara umum bisa mendefinisikan jaringan komputer. Tiada batas yang menjadi penghubung pengguna komputer lainnya serta dapat berhubung dengan komputer di sebuah wilayah ke wilayah di penjuru dunia, di mana di dalam jaringan tersebut PEC-26 mempunyai berbagai macam. Kelebihan jaringan internet. Beberapa layanan internet dapat digunakan untuk melakukan pertukaran data dengan mudah dan cepat. Dengan bantuan teknologi GPS, internet juga dapat membantu memetakan dan mengarahkan orang ke hampir setiap tempat di dunia. Mesin pencari juga membantu seorang memperoleh data yang mereka butuhkan.
Kekurangan jaringan internet. Kekurangan internet yang cukup besar adalah banyaknya aktivitas ilegal dan berbahaya. Pertukaran data ilegal misalnya bisa memberikan wawasan tentang perampokan, serangan teroris, penculikan, dan banyak jenis kejahatan lainnya. Kejahatan lain yang meningkatkan karena internet adalah bajakan. Jaringan tanpa kabel atau wireless network adalah bilangan yang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antara sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jenis jaringan ini yang populer adalah kategori jaringan nirkabel. Ini meliputi jaringan wawasan lokal nirkabel, wireless LAN, WLAN, dan Wi-Fi. Kelebihan jaringan tanpa kabel atau wireless network: jangkauannya akses luas, pengguna bebas bergerak, biaya perangkat ekstra, lebih murah, kemampuan berbagi informasi dengan perangkat lain. Kekurangan jaringan tanpa kabel atau wireless network: transfer file antara perangkat lambat, koneksi biasanya lebih lambat, instalasi mahal, kuat lemahnya sinyal, dipengaruhi oleh cuaca. Selanjutnya adalah topologi jaringan. Nah, apa sih itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan antara geometri unsur-unsur dasar menyusun jaringan, yaitu node, link, dan stasiun. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus merupakan sebuah model jaringan yang menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer secara serial menggunakan kabel utama sebagai pusat lalu lintas data. Biasanya yang digunakan model ini adalah jaringan berskala kecil dengan bus sebagai kabel tunggal menghubungkan semua perangkat jaringan. Kelebihan topologi bus: sebagai topologi yang memiliki tampilan sederhana, maka wajar saja jika segi instalasinya tergolong lebih mudah. Untuk orang yang masih awam dalam jaringan topologi, maka tidak akan merasa rumit ketika ingin menggunakan jaringan topologi jenis bus. Kekurangan topologi bus. Untuk kekurangan dari topologi bus adalah apabila kabel putus, maka jaringan tidak berfungsi karena hanya mengandalkan satu kabel saja. Untuk penggunaan dalam skala besar diperlukan radiator. Selanjutnya, topologi token ring. Topologi token ring ini ditunjuk sebagai sebuah ring berkabel bintang karena penampilan luas dari desain jaringan adalah sebuah bintang dengan komputer-komputer yang terhubung ke sebuah hub sentral yang disebut unique access multitation. Kelebihan topologi ring dibandingkan topologi lainnya, misalnya topologi bus, topologi ring memiliki performa koneksi yang lebih baik meskipun dengan aliran data yang berat. Sekalipun topologi ring juga dinilai lebih hemat kabel, mudah jika ingin dilakukan instalasi ulang atau konfigurasi ulang dalam perangkat. Kelemahan atau kekurangan topologi ring yang dimiliki oleh topologi ring ini yaitu apabila mengalami kesalahan pada satu node maupun titik, hal ini dapat berdampak pada seluruh jaringan. Selanjutnya, topologi star. Topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi bintang atau yang sering disebut topologi star mengguna hub atau switch sebagai node tengah untuk saling berhubung satu sama lain dari client server menuju ke server atau sebaliknya. Keunggulan atau kelebihan topologi star: dampak pada jaringan ketika salah satu klien mengalami kerusakan cenderung kecil, memiliki fleksibilitas yang tinggi, memiliki tingkat keamanan yang lebih baik, dan troubleshoot jaringan pada topologi star lebih mudah yang dilakukan.
Kelemahan topologi star. Salah satu kelemahan dari topologi star adalah tergantung pada host pada perangkat pusat. Jadi apabila perangkat pusat mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan terkena dampaknya, sebab perangkat pusat ini merupakan satu-satunya jalur data yang dimiliki host untuk dapat terhubung ke host lainnya. Selanjutnya, topologi extended star. Biasanya didefinisikan adalah gabungan dari beberapa topologi star, central node, traffic. Data mengalir dari node ke sub node lalu teruskan ke central node dan kembali lagi. Kelebihan extended star. Kelebihan extended star adalah tidak langsung terhubung satu sama lain, tetapi melalui perangkat pusat pengendali yang disebut hub. Kelemahan extended star. Kondisi hub harus tetap dalam kondisi baik. Kerusakan hub berakibat lumpuhnya seluruh link dalam jaringan sehingga compute tidak dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya, topologi jala atau topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Keunggulan dan kelemahan topologi mesh. Kelebihan topologi mesh: keamanan yang dapat dikatakan baik, besar bandwidth yang cukup lebar. Kekurangan topologi mesh: biaya pemasangannya yang besar, biaya yang cukup mahal karena pengguna banyak kabel dan port. Jaringan client server dan peer-to-peer. Kalau dalam jaringan client server ada satu komputer yang bertugas sebagai server, maka dalam jaringan peer-to-peer semua komputer dapat bertindak sebagai server. Dalam jaringan peer-to-peer semua komputer memiliki hak akses yang sama. Kelebihan dan kekurangan client server dan peer-to-peer. Tidak memerlukan administrator layaknya jenis jaringan client server. Tidak memerlukan perangkat lunak atau sistem operasi khusus. Instalasi jaringan lebih mudah untuk dilakukan kinerja setiap komputer. Tidak tergantung dengan server. Cukup sekian dari video saya menjelaskan tentang poin-poin penting dalam jaringan komputer. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.